Alright, thank you Mr. Tim Cook for the iPhone 11 Pro. Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Sido di GTG. Dan seperti yang kalian lihat, kita udah dapat iPhone 11 Pro. Tapi bohong, ini hanya iPhone 10 biasa guys. Dan tadi itu cuma gambar. Ide yang sangat menarik. Oke guys, apa kabar? Balik lagi sama gue Sido di GTG. Dan video kali ini, seperti yang ada di judul, kita akan ngebahas 5 kelebihan dari iPhone 11 atau 11 Pro dan juga kekurangannya yang udah pasti. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke kelebihannya dulu. Check it out. Oke guys, jadi yang pertama, ya kelebihan yang pertama gue akan bahas yaitu material yang dipakai di belakangnya iPhone terbaru. iPhone 11 di belakangnya itu pakai material kaca. Sebenarnya sama aja sama iPhone 10 dan 10s. iPhone 11 dan iPhone 11 Pro itu pakai material juga kaca untuk belakangnya. Bedanya cuma di bagian sampingnya. Kalau yang 11 Pro itu juga pakai stainless steel sama kayak 10 dan 10s. Nah, kalau yang iPhone 11 doang itu dia pakai aluminium untuk bezelnya, tapi belakangnya juga kaca. Jadi dia tetap bisa wireless charging. Nah, kalau sama aja, sebenarnya apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu adalah di tekstur yang ditaruh di iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro itu menggunakan tekstur doff, jadi nggak mengkilap lagi kayak yang iPhone 10 sekarang atau 10s. Jadi udah doff, jadi lebih keren aja, lebih kayak IC gitu ya. Keren aja sih, lebih nggak fingerprint magnets, jadi kelihatannya lebih clean. Kecuali tangan kita berminyak, ya itu bakal jadi masalah. Dan untuk iPhone 11 itu dia sekarang punya warna hitam yang lebih hitam daripada iPhone 10 atau 10s. Jadi blacknya itu bener-bener black yang nggak space gray gitu, yang nggak abu-abu banget. Karena menurut gue yang abu-abu agak kurang gelap aja sih. Kelebihan yang kedua itu kita ada di kamera. Ya, yang sebelumnya kita tahu iPhone itu sebelumnya cuma ada 2 kameranya, atas bawah begini. iPhone yang baru, khususnya di yang Pro, itu kameranya udah ada 3, yaitu bagian zoom, wide, dan ultra wide. Dan lebih ada opsi untuk ultra wide. Khususnya buat gue yang suka kamera ultra wide, itu sangat bagus. Untuk yang 11 sekarang jadi nggak ada telenya, yaitu jadi wide dan ultra wide aja. Ini akan menjadi sebuah kebimbangan untuk orang, tapi mungkin juga sengaja dibuat begitu. Tapi ya gitu, mungkin ada orang yang lebih prefer untuk punya kamera tele daripada wide. Tentu aja ada orang yang seperti itu, tapi ada juga orang yang lebih prefer wide. Gue pribadi, kalau ada pilihan tele dan wide atau wide dan ultra wide, gue sejujurnya akan lebih memilih untuk ambil yang tele dan wide. Karena kalau wide dan ultra wide itu kayak opsinya kita hanya semakin menjauh gitu, bukannya untuk bisa lebih zoom in ke dalam. Ya mungkin nggak terlalu pasaran opininya, tapi kita lihat aja nanti lihatnya gimana. Next, sebuah bahasan yang nggak dibahas di presentasi Apple, yaitu tahan air. Ya, mereka nggak ngomongin masalah tahan air lagi, yang padahal itu sebenarnya ada sebuah improvement di dalamnya. Contohnya yaitu di iPhone 10 kita udah bisa masuk ke air 1 meter. Di iPhone 10s sebenarnya kita udah bisa masuk ke air 2 meter kedalamannya. iPhone 11 juga 2 meter kedalamannya. Nah, yang ada perubahan adalah di iPhone 11 Pro. Di iPhone 11 Pro, baik Pro yang biasa atau yang Max, mereka sekarang udah bisa masuk air ke kedalaman 4 meter selama 30 menit. Jadi, mereka punya seal yang bisa dibilang lebih bagus harusnya. Next, di nomor 4 yaitu kamera. Kenapa kamera? Jadi, dari sebelum-sebelumnya kamera iPhone yang bisa dibilang sering disindir karena nggak punya 4K, akhirnya mereka sekarang ngeluarin kamera 4K di 11 ataupun 11 Pro. Yang lebih hebatnya lagi, mau kamera depan ataupun kamera belakang, semuanya bisa merekam 4K dengan FPS 60. Kelebihan nomor 5. Kelebihan nomor 5 yang muncul di kepala gue atau opini gue, salah satu yang penting adalah di bagian layar. iPhone 11 Pro itu udah pakai Super Retina XDR display. Perbandingannya adalah di iPhone 10 dan 10s itu kan cuman Retina display, dan itu kontras rasionya itu 1 juta banding 1. Nah, di XDR ini, Super Retina XDR, itu 2 juta banding 1. Dan itulah 5 kelebihan
utama yang paling kelihatan menurut opini gue pribadi. Sekarang kita lanjut ke kekurangannya. Nah, sekarang di kekurangan kita akan ngebahas nomor satunya itu harga. Ya, kenapa gue bahas harga? Karena memang harga iPhone 11 Pro itu udah mulai tidak relevan menurut gue. Why? Karena harganya itu terlalu mahal. Mungkin di Amerika bisa relevan, tapi nggak relevan untuk negara Asia seperti Indonesia, negara-negara yang mempunyai GDP cukup rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya. Gue bukannya bilang Indonesia itu negara miskin, tapi tingkat pembelian kita itu sebagai konsumen itu tidak sebesar itu. Tapi itu juga yang mungkin membuat iPhone itu dari dulu sampai sekarang selalu terlambat masukin barang ke Indonesia. Akhirnya orang yang tanda kutip lebih punya uang akan ke luar negeri, beli iPhone, bawa pulang ke Indonesia, dan mereka udah punya iPhone duluan sebelum iPhone yang dimasukin secara resmi, sehingga akhirnya penjualan yang ada di Indonesia pun jadi nggak akan naik karena orang-orang yang punya uang udah beli duluan di luar negeri. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Kelemahan nomor 2, gue akan balik lagi bahas masalah layar. Ya, di kelebihannya ada di bagian layar, kekurangannya pun ada. Untuk yang Pro, kekurangannya adalah belum adanya Pro Display. Apa itu Pro Display? Kalau kalian pernah ingat di iPad Pro, itu pernah dikeluarin Pro Display, atau pada dasarnya itu bisa dibilang frame rate dari layarnya itu mencapai 120 Hz dibandingkan dengan layar kita yang biasa itu kalau nggak salah cuma 60 Hz. Setelah ngebahas layarnya dari iPhone 11 Pro, sekarang kita bahas nomor 3. Di nomor 3 kita akan ngebahas masalah bentuk kameranya iPhone 11 Pro. Kenapa gue mau bahas itu di kekurangan? Karena bentuknya jelek menurut gue. Why? Secara estetika, ya ini balik lagi, ini adalah sebuah opini. Menurut gue secara estetikanya itu nggak dapat aja gitu, kayak ada sebuah kotak yang menonjol. Ya, gue bahas ini juga di waktu mereka ngeluarin iPhone X, yaitu waktu mereka ngeluarin kamera dalam bentuk landscape seperti ini. Walaupun akhirnya kelihatannya enak-enak aja, mungkin ini juga akan terjadi di iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Tapi sejujurnya waktu pertama kali keluar, saat dikasih lihat bentuk kameranya itu ngotak seperti ini, menurut gue agak aneh aja, dan seakan-akan kamera itu makan tempat banget. Ya, gue suka lingkaran yang lebih besar karena berarti itu menunjukkan focal length yang lebih besar, jadi sensornya bisa menerima cahaya lebih baik, dan mungkin itu juga yang dipakai untuk night shift. Tapi ya secara estetika bentuk, jujur aja gue kurang suka. Pembahasan nomor 4. Ya, di nomor 4 itu kita ngebahas masalah poni. Poni bukan sembarang poni. Poni yang masih ada di iPhone X, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro. Ya, poninya masih gede banget. Gua aja nggak berponi, coy. Masa iPhone berponi terus? Move on, bro. Ya, menurut gua di saat semua handphone udah mulai tidak berponi, bahkan Samsung berusaha dengan hole punch-nya itu, Oppo, Vivo udah mulai dengan keluarin kamera, bahkan semua produk Cina sekarang sepertinya seperti itu. Ya oke lah, motorized system itu mungkin akan bermasalah, tapi setidaknya berusahalah untuk memperkecil poninya. Please, Apple, please. Kekurangan yang terakhir, yaitu nomor 5, adalah di masalah layar lagi. Ya, sebelumnya gue ngebahas layar iPhone 11 Pro. Sekarang, gue ngebahas iPhone 11 aja. Kenapa gue itu masukin lagi kekurangan? Karena, balik lagi, layarnya kembali nggak ada bedanya sama iPhone XR. Yang berarti, dia masih belum Full HD, kontras rasio yang sangat rendah, dan buat kalian tahu, kontras rasionya itu kurang lebih hanya 1400 banding 1, bandingin dengan iPhone 11 Pro yang 2 juta banding 1, atau katakanlah iPhone X yang 1 juta banding 1. 1400 banding 1 itu keterlaluan menurut gua untuk sebuah kontras rasio yang diberikan pada sebuah handphone dengan embel-embel 11 aja nggak ada R-nya, dan itu gua bilang di video sebelumnya kalau gua cukup kecewa dengan itu. Ya, tapi begitulah Apple mengeluarkannya. Strategi bisnis mereka yang baru cukup aneh, tapi hope it works.
buat mereka supaya mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi guys, itulah 5 kelebihannya dan juga 5 kekurangannya. Semoga ini membantu kalian yang mau beli iPhone 11 atau iPhone 11 Pro atau iPhone 11 Pro Max. Semoga buat kalian yang mau beli bisa menjadi bahan perhitungan. Gue pribadi balik lagi, gue bilang buat kalian yang udah punya iPhone 10, tidak mewajibkan kalian untuk upgrade karena sejujurnya belum ada perubahan yang signifikan. Secara bentuk dari depan juga sama. Oke, dari belakang gengsinya sangat berbeda. Tapi ya, untuk berubah, good luck kalau kalian yang nungguin di Indonesia. Tapi buat kalian yang punya uang berlebih untuk beli di luar negeri, mantul. Oke, sekian itu aja dulu guys dari gua. Dan jangan lupa untuk komen apa pendapat kalian. Mungkin kalian punya versi sendiri terhadap kelebihan dan kekurangan iPhone 11 Pro ataupun iPhone 11 Pro Max. Kasih thumbs up buat kalian yang mungkin setuju ataupun suka dengan video ini. Kalau kalian yang nggak setuju mau ngasih thumbs down juga fine, suka-suka kalian. Tapi yang penting subscribe dan juga nonton iklannya. So, see you guys in the next video. Ciao! Buat kalian yang mau nonton video-video terbaru kita, klik tombol di sebelah sini. Buat kalian yang mau nonton video yang direkomendasikan oleh YouTube, silahkan klik di sini. Buat kalian yang mau subscribe, klik badan gua. Ciao!